Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Minhajul Qawim. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian kelas A yang diampu oleh Bu Nurki, yaitu dengan materi analisis fungsi produksi jagung. Baik, yang pertama yaitu di sini ada 3 tema. Yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga yaitu penutup. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pertanian merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat membantu pertumbuhan pembangunan perekonomian yang ada di Indonesia. Salah satu subsektor yang berkontribusi maksimal yaitu subsektor tanaman pangan. Tanaman pangan saat ini dijadikan sebagai tameng ketahanan pangan baik skala rumah tangga hingga daerah. Salah satunya yaitu jagung, merupakan tanaman pangan unggulan setelah komoditas padi. Kebutuhan jagung cenderung meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi. Komoditas jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia maupun hewan. Dalam menghasilkan produk jagung secara maksimal, maka ada beberapa faktor penentu yaitu penggunaan input secara maksimal. Contohnya yaitu pada benih, pupuk, tenaga kerja, dan lain-lain. Peningkatan produktivitas jagung ini dapat dianalisis menggunakan analisis fungsi produksi Cobb-Douglas. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh secara signifikan dan elastisitasnya. 2. Untuk mengetahui nilai produksi maksimum yaitu NPM per VMP dan elastisitas dari masing-masing variabel. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis pada masing-masing petani jagung. Baik, di sini sudah terdapat jenis data fungsi produksi jagung yang sudah diberikan oleh Bu Nurki, yang dimana data tersebut sudah saya kalikan dengan NIM saya, yaitu NIM dengan belakang 21. Dan ini adalah hasil dari data tersebut yang sudah saya kalikan dengan NIM saya. Lanjut, setelah itu dari data tersebut kita learn-kan data tersebut, dan ini adalah hasil dari learn data tersebut. Kemudian habis dari kita learn-kan data tersebut, kita copy, yaitu learn produksi jagung, learn benih kilogram, dan learn tenaga kerja. Kita copy sampai ke bawah, dimana kita copy sampai data itu sudah selesai dari akhir. Setelah kita copy, kita masuk ke dalam SPSS, ke variabel view terlebih dahulu. Dengan kita berikan nama Y untuk produksi jagung, dan X1 dengan label benih, dan X2 dengan label tenaga kerja. Dari variabel view kita pindah ke data view. Kemudian ini adalah hasil dari copy paste yang dari data learn tadi. Setelah itu kita klik analis, kemudian kita klik regression, kemudian
kita klik linear, kita masukkan produksi jagungnya di dependent, kemudian benih X1 di independent dan tenaga kerja X2 di independent, kemudian kita klik OK, sehingga muncullah hasil dari analisis tersebut. Selanjutnya yaitu pada pembahasan. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai analisis data Cobb-Douglas. Baik, yaitu yang pertama ada model linear di mana len Q sama dengan 3,373 ditambah 0,029 len X1 plus 0,337 len X2. Selanjutnya yaitu ada model Cobb-Douglas yaitu Q sama dengan 29,16589 X1 pangkat 0,029 dan X2 pangkat 0,0337. Jadi berdasarkan model di atas maka beta yaitu beta 1 sama dengan 0,029 dan beta 2 sama dengan 0,337. Baik, selanjutnya yaitu interpretasi. 1. Dari persamaan Cobb-Douglas maka dapat diinterpretasikan yaitu apabila variabel independen dianggap konstan maka output produksi akan bertambah sebesar 29,16589. Besarnya koefisien regresi variabel benih sebesar 0,029 yang mana jika jumlah benih naik 1%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,029% dengan asumsi nilai variabel lainnya bersifat konstan. Besarnya koefisien regresi variabel tenaga sebesar 0,337 yang mana jika jumlah tenaga kerja naik 1%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,337% dengan asumsi nilai variabel lainnya bersifat konstan. Yang kedua, berdasarkan nilai elastisitas, maka diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337. Maka nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja yaitu X2 paling berpengaruh di antara faktor produksi lainnya, karena nilai ini elastisitasnya yang paling besar. Yang ketiga yaitu berdasarkan persamaan fungsi Cobb-Douglas dapat diketahui hasil perhitungan elastisitas produksi yaitu sebesar 0,366 yang artinya terjadi decreasing return to scale, yaitu berarti bahwa proporsi pertambahan faktor produksi meningkat proporsi hasil produksi, sehingga setiap penambahan faktor produksi akan diikuti dengan kenaikan hasil produksi yang semakin terus meningkat. Baik, selanjutnya yaitu NPM. Jadi di sini saya akan menjelaskan NPM di mana Q sebesar 29,16589 dengan X1 pangkat 0,029 dan X2 pangkat 0,0337. Jika diketahui V1 sama dengan Rp1,00 dan V2 sama dengan Rp4,00, maka P sama dengan 10 kilo, APP X1 sama dengan 5, APP X2 sama dengan 1, dan MR1 sama dengan Pi kali MPP, yaitu hasilnya 10 dalam kurung EP dikali APP, di mana 10 itu dikalikan 0,029 dikali 5 sama dengan 10 dikali 0,145, maka 1,45 lebih besar dari 1. Jadi MRV lebih besar dari 1, 1,45V lebih besar dari 1, yang artinya 1,45 lebih besar dari 1, sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi benih belum efisien. Dalam arti faktor produksi benih masih bisa ditambah lagi.
Untuk lanjutannya yaitu pada MR2, di mana rumusnya yaitu Pi kali MPP, di mana 10 dalam kurung EP dikali APP yaitu 10 dikali 0,337 dikali 1, maka hasilnya 3,337 lebih kecil dari 4. Jadi MR per V lebih kecil dari 1, 0,337 per 4 lebih kecil dari 1, yang hasilnya 0,084 lebih kecil dari 1. Sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi tenaga kerja belum efisien, dalam arti faktor produksi tenaga kerja masih bisa dikurangi lagi. Selanjutnya yaitu mengenai analisis data frontier. Baik, analisis data frontier, di mana di sini terdapat hasil dari analisis inefisiensi kasus di lapang, di mana LR testnya sama dengan 0,695122 dengan nilai DF-nya sama dengan 2. Kode PALM pada derajat kesalahan 0,05 sama dengan 5,138 dengan nilai LR test lebih besar dari kode PALM. Hipotesis H0 yang artinya diterima dan hipotesis H1 yang artinya ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kasus inefisiensi yang ada di lapang. Selanjutnya mengenai nilai gamma, yaitu presentasi error tim yang disebabkan inefisiensi teknis. Di sini terdapat tabel yang sudah diperhitungkan, maka yang saya jelaskan mengenai alfa yang digunakan yaitu sebesar 5%, maka nilai T tabelnya yaitu sebesar 1,980626. Sedangkan untuk nilai T hitungnya yaitu 14,14 lebih besar dari T. Yang dapat disimpulkan bahwa koefisien gamma sama dengan 90,04% error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis, dan 9,96% error term yang disebabkan karena adanya suatu resiko. Baik, selanjutnya yaitu uji pengaruh pada tiap variabel. Di sini terdapat hasil dari uji pengaruh tiap masing-masing variabel. Yang pertama yaitu beta 1. Dengan menggunakan A5% dalam kurung 1.980, maka dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitung sebesar negatif 0,72 lebih kecil dari T table sebesar 1.980. Dapat diinterpretasikan juga jika X1 itu dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar negatif 0,689%. Beta 2 dengan menggunakan A5% dalam kurung 1.980, maka dinyatakan signifikan karena nilai T hitung sebesar 2,79 lebih besar dari T table sebesar 1.980. Dapat diinterpretasikan juga jika X1 itu dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,252%. Yang ketiga yaitu beta 3 dengan menggunakan A5% dalam kurung 1980 dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitung sebesar negatif 2,53 lebih kecil dari T table sebesar 1.980. Dapat diinterpretasikan jika X3 itu dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar negatif 0,346%. Selanjutnya pada beta 4 dengan menggunakan A5% dalam kurung 1.980, maka dinyatakan signifikan karena nilai T hitung sebesar 3,71 lebih besar dari T table sebesar 1.980. Dapat diinterpretasikan juga jika X4 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,458%. Baik, selanjutnya yaitu tingkat efisiensi teknis. Terdapat 120 responden petani yang datanya diolah menggunakan Frontier Scholastic. Pada Technical Efficiency Estimates petani yang kegiatan produksinya sudah efisien yaitu sebesar 17 petani dengan nomor 48, 58, 62, 63, 65, 69, 72, 88, 94, 95, 96,
100, 108, 112, 118, dan 120. Sedangkan petani yang kegiatannya tidak efisien sebanyak 103 petani. Dengan nilai mean efisiensi yaitu sebesar 0,6338657 error plus 00. Baik, yang terakhir yaitu penutup. Pada kesimpulan yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa pada fungsi produksi Cobb-Douglas, jika variabel input benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka produksi jagung akan bertambah sebesar 62,552 dengan nilai elastisitas benih diketahui sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337. Maka nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja sama dengan X2 yang paling berpengaruh di antara faktor produksi lainnya, karena nilai elastisitasnya yang paling besar. Berdasarkan perhitungan MPM per VMP, dapat diketahui bahwa input benih dan tenaga kerja masih belum memaksimumkan profit. Pada analisis fungsi Stochastic Frontier, diketahui bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang, karena nilai LR test lebih besar dari kode Palm, dan pada presentasi error DEM yang disebabkan inefisiensi teknis pada gamma. Diketahui koefisien gamma sebesar 90,78% error DEM yang disebabkan karena inefisiensi teknis dan 9,22% error DEM disebabkan karena adanya risiko. Selanjutnya yaitu pada saran. Saran yang pertama yaitu pada analisis fungsi Cobb-Douglas, seharusnya petani dapat menambah input benih dan tenaga kerja agar produksi jagung dapat efisiensi secara ekonomis. Yang kedua, pada analisis fungsi produksi Frontier, petani sebaiknya meminimumkan faktor efisiensi eksternal kepada para petani. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.